sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Syarah Hikam Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah yang berbahagia, para ustadz, para orang tua sesepuh dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Pembahasan kita yang terakhir kemarin sampai pada riya, bahwasannya riya itu mungkin dan sangat mungkin terjadi meskipun kita dalam kesendirian. Meskipun kita sendiri, meskipun kita tidak bareng sama orang-orang, di ujung gunung misalnya kita, itu masih bisa muncul yang namanya riya. Bagaimana batasannya? Batasannya selama kita masih pengen dipandang orang, meskipun kita sendiri, tapi kita pengen kalau ada orang datang kemudian memandang bahwa saya nih orang yang sendiri, saya nih orang yang sudah sekian hari bersama Allah saja dan pengen minta dilayani, maka di situ sudah riya. Meskipun jalannya nunduk-nunduk, meskipun jalannya kelihatan tawadhu banget, tapi kalau dalam hati sudah ada keinginan untuk dimuliakan, sudah ada keinginan untuk diunggulkan dibanding orang lain, dilayani pengennya, maka di situ sudah ada riya. Ini riya yang sifatnya sangat samar dan tersembunyi. Ini sulit dan ini benar-benar perlu mujahadah atau perlu jihad melawan hawa nafsu yang sesungguhnya. Kalau riya yang kelihatan ya mungkin bisa kita lihat atau bisa kita tandain, tapi kalau ini benar-benar yang sangat tersembunyi, yang tahu cuma kita, hanya kita dengan Allah saja. Nah, pada makalah yang berikut ini, makalah ke 157, Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatika. Istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika. Keinginanmu agar makhluk mengetahui tentang keistimewaanmu, itu dalilun adalah petunjuk, itu dalilun adalah tanda ala adami sidqika fi ubudiyyatika, adalah tanda bahwa engkau tidak benar-benar, engkau tidak jujur, tidak sungguh-sungguh fi ubudiyyatika, dalam kehambaanmu kepada Allah. Kalau kita masih ingin, kalau seseorang masih menginginkan bahwa makhluk tahu kalau dia istimewa, minta dilayani, minta dimuliakan, pokoknya ada
ya air mah harus dibawain, jangan ngambil sendiri. Kalau masih punya keinginan seperti ini, maka itu berarti tanda bahwa kehambaanmu kepada Allah itu belum benar-benar, belum sungguh-sungguh, masih ada keinginan kepada selain Allah, masih ada keinginan dari makhluk. Banyaknya makhluk di sini kebanyakan ya manusia, pengen dilihat sama manusia, dilihat sama murid-muridnya, dilihat sama kawan-kawannya, dilihat sama siapa saja, pokoknya teman-teman sejawatnya. Dia ingin supaya orang-orang melihat dia dan orang-orang tahu bahwa dia punya khususiyah, punya keistimewaan. Khususiyah yang dimaksud di sini nanti dijelaskan. Khususiyah ini bisa berupa amalan-amalan, dia punya rutinannya apa saja itu, atau bisa berupa ilmu yang memang layak diunggulkan. Ini khususiyah. Orang yang masih pengen dilihat bahwa dia punya keistimewaan berupa ilmu, atau dia punya keistimewaan berupa amalan-amalan, itu berarti kehambaannya kepada Allah belum benar, karena dia masih menghamba kepada selain Allah. Kepada siapa dia menghamba? Kepada sanjungan orang-orang, kepada layanan orang-orang. Jadinya bukan Abdullah, bukan Abdul lillah, tapi Abdul linnas. Jadinya hambanya manusia, dia pengen dipuji, pengen dialam, dan pengen dilayani oleh manusia. Ini yang disebut dengan syirik. Oleh karenanya riya itu kadang-kadang disebut dengan asyirikul asghar, disebut dengan syirik kecil, disebut dengan syiriknya syirik kecil. Kalau syirik yang besar ya ketahuan, kita nyembah patung, nyembah tiang, nyembah barang-barang yang kelihatan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil ini adanya sangat samar. Al-khususiyatu hauna makhtasallahul haqqu makhtasal haqqu ta'ala bihi ba'da ibadihi. Bermula yang namanya khususiyah, keistimewaan di sini itu sesuatu ikhtasal haqqu ta'ala, di mana Allah Ta'ala yang hak ini mengkhususkan atau mengistimewakan bihi dengan sesuatu tadi, mengistimewakan ba'da ibadihi akan sebagian hamba-hambanya, min amalin yakni berupa amal nafiin yang bermanfaat, au ilmin solihin atau ilmu yang layak. Wasidqul ubudiyyati fihi ayyakna bil millahi ta'ala fihi bihalihi. Dan kebenaran kehambaan dalam khususiyah, dalam makhtasallahul haq, makhtasal haqqu ta'ala, itu ayyakna, hendaklah seseorang menerima biilmillahi ta'ala dengan pengetahuan Allah Ta'ala saja, fihi di dalam sesuatu yang khusus itu, ilmu maupun amal. Biar ilmu dan amal cuma Allah aja yang tahu. Bihalihi, Allah tahu bihalihi dengan keadaannya si hamba. Wala yatatalla'u ila ayya'rifa bidzalika, dan dia kemudian tidak melihat kepada hingga mengenal bidzalika dengan suatu amal atau ilmu tadi, siapa ahadun minal khalqi, satupun dari makhluk, fayushghiluhu hina idzin al-haya, maka membuat sibuk akan si hamba pada saat demikian apa al-haya, rasa malu, min rabbihi, dari Tuhannya, terhadap Tuhannya, wasyukru lahu, dan membuat sibuk apa syukru, bersyukur lahu kepada Rabbi, anil istisyrafi ila ma'rifatil khalqi, dari keinginan pada mengenalnya makhluk, atau ya makhluk mengenal bidzalika dengan itu semua. Wa yugharu ala halihi min ru'yatil aghyari lahu, wa yugharu, dan juga dicemburui, ala halihi, atas keadaannya si hamba, min ru'yatil aghyari lahu, karena melihatnya makhluk lahu kepada si hamba. Walihada, dan sebab ini, fuddila amalus sirri, diutamakanlah amalus sirri, perbuatan yang sir, yang rahasia, ala amalil alaniyati, diunggulkan atas amal, atas perbuatan yang terang-terangan, diunggulkan bisa bi'ina di'fan, dengan 70 kali lipat, kama waroda fil khobar, sebagaimana keterangan yang sampai dari dalam hadis anin nabi, an nabiyina, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang khususiyah, ingin keistimewaannya itu diketahui orang lain, khususiyah, keistimewaan berupa ilmu atau berupa amalan, berupa ilmu atau berupa perbuatan,
maka itu menunjukkan bahwa dia belum benar kehambaannya kepada Allah. Jadi bagaimana supaya kehambaan kita benar kepada Allah? Supaya kehambaan kita itu benar kepada Allah, benar-benar kita sebagai hamba, benar-benar haqqul ubudiyah, kita merealisasikan kehambaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Udah, kita cukup menerima Allah saja yang mengetahui keadaan kita. Allah saja yang mengetahui amal kita, Allah saja yang mengetahui khususiyah kita berupa perbuatan maupun berupa ilmu. Cukup Allah saja. Jadi jangan sampai punya kepengenan selain Allah itu tahu, jangan. Nah, terus gimana Ustaz? Namanya ngajar kan, ya namanya ngajar ngasih tahu ya, orang pada tahu. Ya udah, itu niatnya jalanin kewajiban aja. Namanya punya ilmu kan harus diajarin. Tujuannya apa? Tujuannya menjalankan kewajiban, yaitu menyampaikan ilmu, taklim, menyampaikan ilmu. Jangan ada keinginan supaya orang-orang tahu bahwa kita punya ilmu, jangan. Kalau sampai seperti ini, maka namanya kehambaan kita ini belum sungguh-sungguh, hamba amatir, belum hamba yang profesional. Ya kalau nggak ada profesionalisme, ya nggak ada tunjangan, pasti pas-pasan. Selamanya kehambaannya belum tersertifikasi kehambaannya. Itu perlunya profesionalisme dalam kehambaan pun begitu. Prof, yang namanya udah prof ya udah ahli. Profesionalisme itu kan artinya ahli, keahlian. Udah benar-benar ahlun lil ubudiyah, sudah benar-benar ahli dalam kehambaan, maka cukup Allah saja yang tahu. Jangan punya kepengenan dilihat sama orang, jangan punya kepengenan nih saya ilmunya walaupun nggak banyak, tapi tetap kalau di kampungan ini mah saya yang megang. Jangan. Kalau punya keinginan seperti ini, maka segera dihilangkan. Ada cara yang diajarkan di sini secara nggak langsung oleh musannif, oleh syarih, oleh penjelas yang mensyarahkan di sini. Kalau kita ingin supaya terhindar dari riya, terhindar dari keinginan dilihat makhluk, maka sibukkan diri kita ini dengan mengingat Allah, dengan malu. Kenapa malu? Karena yang sudah kita lakukan, amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan itu ya semata-mata Allah yang nuntun. Kita bisa ngaji, ini yang bikin kerentek hati kita kuat terus datang ke sini kan Allah. Coba kalau nggak dikasih kekuatan, enakan kelonan Ustaz, enakan nonton TV di rumah kalau nggak dikasih kekuatan. Terus modal-modal yang lain itu semuanya dari Allah semuanya. Malu rasanya kalau kita banggain ngaji, banggain ilmu, banggain amal-amal soleh atau sholat-sholat kita, malu karena semuanya itu Allah yang nuntun. Malu rasanya. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat kalau kita itu nggak modal apa-apa. Kalau kita itu ya modal dengkul juga nggak, dengkulnya dengkul Allah, bukan dengkul dia. Rasa malu ini yang kemudian bisa menghindarkan kita dari riya. Selain itu syukur. Selain rasa malu, syukur. Banyak-banyak syukur, banyak-banyak terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan atau yang sudah menuntun kita sampai melakukan amalan-amalan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bagus. Jadi harus banyak-banyak syukur. Dengan cara bersyukur, dengan cara malu melihat kekurangan diri kita, maka hati kita sibuk. Kalau hati kita sibuk, maka kita akan dipalingkan dari atau akan dihilangkan, akan dihindarkan dari riya, karena kita sibuk dengan kekurangan diri kita sendiri. Karenanya orang yang terhindar dari riya, dia tidak pengen orang melihat, dia melakukan itu benar-benar rahasia antara dia dengan Allah saja. Amalan-amalan seperti ini lebih utama dibanding amalan yang sifatnya dilihat sama orang. Keutamaannya bagaimana? Keutamaannya 70 derajat di sini. Walaupun hadirin kadang-kadang harus dimunculin juga.
kayak ngajar, ya memang harus dimunculin. Nggak bisa ngajar saya mau Ustadz Kusoi diem-dieman apa biar nggak riak, ya gak nyampe ilmunya. Saya nggak tahu apa yang dimaksud Ustadz Kusoi, Ustadz Kusoi juga nggak tahu apa yang dimaksud saya. Harus kalau yang seperti itu. Atau boleh jadi memang harus alaniyah, harus terang-terangan untuk membangkitkan orang supaya orang ikut ngamal, syiar supaya orang ikut ngaji, supaya orang ikut sholat jamaah. Memang harus seperti itu. Ada masing-masing keadaan atau kondisi yang mengharuskan kita bagaimana. Begitu jarang, udah jarang banget orang yang syiar pada diem-dieman aja, maka harus ada syiar. Tapi begitu udah banyak yang syiar, di mana-mana pakainya toa semuanya, dah kita banyakin diam, lihat-lihat kondisinya. Qala Isa alaihissalam dan berkata Nabi Isa alaihissalam, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudhin ra'sah. Ketika terjadi satu hari puasanya seseorang di antara kalian, falyudhin ra'sahu, maka hendaklah dia meminyaki kepalanya, wal yamsah syafataihi, dan hendaklah dia mengusap kedua bibirnya. Fa idza kharaja ilan nas, maka ketika ahadukum keluar menuju manusia, ra'au, maka manusia melihat annahu lam yasum, bahwa sungguhnya orang itu tidak berpuasa. Wa idza a'ta ahadukum, dan ketika memberikan salah seorang dari kalian, falyu'ti biyaminihi, maka hendaklah memberikan dengan tangan kanan, wal yukhfihi an shimalihi, dan hendaklah dia menyembunyikan akan pemberian an shimalihi, atau akan yamini an shimalihi, dari tangan kirinya. Wa idza shalla ahadukum falyastadilla alaihi sitra babihi. Ketika salat salah seorang dari kalian, falyastadilla, maka hendaklah dia membuat tanda alaihi, atas ahadukum sitra babihi, akan menutup pintu ahadukum. Fa innallaha ta'ala yaksimus sana, maka sungguhnya Allah Ta'ala membagi pujian-pujian kama yaksimur rizqa, sebagaimana membagi siapa Allah akan rizki. Ini dawuhnya Nabi Isa, perkataannya Nabi Isa. Kalau puasa kelihatan kayak orang seger aja, rambut pokoknya klimis terus, kemudian bibir jangan sampai kelihatan kering, keluar orang-orang biar nggak pada tahu kalau kita lagi puasa. Jangan dilemes-lemesin, kayaknya pengen minta kasih bukaan nih. Ini buat buka bang. harus tetap tegar sampai orang-orang mengira bahwa kita ini sama kayak dia, nggak pada puasa. Orang nggak puasa jadi kira puasa. Jangan sampai orang-orang tahu, disembunyikan amalan-amalan atau perbuatan baik kita, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Begitu juga ketika kita sedekah, kita mau kasih orang, kasih sumbangan, ngasih pakai tangan kanan. Di sini ungkapannya, perumpamannya, ngasih pakai tangan kanan, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Artinya benar-benar sir. Lagi sholat juga begitu, lagi sholat, kalau bukan sholat jamaah ya tutup pintunya, jangan di koridor. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, pengen banget dilihat orang, jangan. Maka hendaklah hanya kita dan Allah, dan dirahasiakan, hanya kita dan Allah yang tahu kalau bisa. Kalau bukan untuk kepentingan syiar, maka rahasiakan amalan-amalan dan rahasiakan keistimewaan itu. Kenapa? Karena Allah itu membagi pujian, membagi pengalem atau pujian sebagaimana Allah membagi rizki. Artinya ada orang yang memang layak dipuji, ada orang yang memang tidak layak dipuji. Ada orang yang memang dipuji itu layak dan memang pujiannya itu bisa bermanfaat untuk dia, enggak menjatuhkan dia. Ada orang yang memang dipuji tapi sebenarnya pujian itu justru menghancurkan dia. Keseringan di alam, keseringan dipuji akhirnya lupa diri. Maka Allah membagi pujian-pujian sebagaimana Allah membagi rizki. Dalam rizki ada fitnah, betul nggak? Ada fitnah. Begitu juga dalam pujian.
Dalam pujian-pujian juga itu ada fitnah, ada ujian untuk orang yang dipuji. Waqad suila hakimun minal hukama yan alamati shadiqi. Shadiq ini. Dan sungguh telah ditanyakan seorang bijaksana dari beberapa orang hukama, orang-orang bijak, ala an alamati shadiqi, dari tandanya benar kehambaan seseorang. Tandanya seorang yang benar-benar, orang yang benar-benar dalam kehambaan. Faqala, maka berkata Hakim, kitmanut ta'ati, apa tandanya kalau seorang itu benar ubudiyah, benar kehambaannya kepada Allah? Seorang yang benar-benar kehambaannya, hamba yang sungguh-sungguh, itu tandanya adalah kitmanut ta'ati, menyembunyikan taat, menyembunyikan ibadah, baca Qur'annya disembunyikan, sholatnya kalau bukan sholat fardu jamaah ya disembunyikan, tahajudnya disembunyikan, sedekahnya disembunyikan. Itu ciri dari as-shadiq fil ubudiyah, ciri dari orang yang benar dalam kehambaannya, sembunyikan. Jadi kalau kumpul bareng-bareng biasa aja, kalau kumpul bareng-bareng ya tawa-tawa, ngopi-ngopi, yang lain-lain nggak pernah kelihatan dia ngapa-ngapain, nggak pernah kelihatan dia melakukan ketaatan atau amalan-amalan istimewa, biasa aja. Tapi padahal dalam keramaian itu, dalam hiruk pikuk itu, padahal hatinya itu lagi bersama Allah. Bagaimana lagi rame-rame hati bersama Allah? Ada dalam hatinya itu rasa malu, ya Allah, saya cuma bisa begini, kehambaan saya atau ibadah-ibadah saya sampai usia segini kok masih segitu-segitu aja, jalan di tempat. Ada perasaan itu dalam hatinya, dia masih terus pada Allah bercengkrama. Dalam hatinya ada syukur, boleh jadi rasa syukur juga, syukur ya Allah, alhamdulillah enak banget kumpul sama teman-teman, alhamdulillah enak banget masih bisa ngerasain kopi, masih bisa ngerasain makanan-makanan, syukur. Ini meskipun dalam keramaian hatinya tetap bersama Allah. Justru yang seperti ini yang gak kelihatan orang ini sab'ina darajah tadi, derajatnya 70. Karenanya ada sebagian wirid, kata Imam Ghazali, ada sebagian wiridan itu yang justru lebih utama dibanding wiridan-wiridan yang kelihatan. Ada orang yang memang wiridannya itu kerja tuh ada. Wirid yang dimaksud di sini perbuatan-perbuatan di lain perbuatan wajib yang dari ibadah mahdhah. Wiridnya apa? Wiridnya kerja, mencari nafkah. Ya dia keluar rumah pagi, wiridannya ke pasar, ya pasar tuh wiridannya dia. Rutin begitu terus untuk mencari nafkah dan juga untuk menjalankan perintah Allah, cari rezeki. Ada juga wiridannya berupa amalan-amalan atau berupa ibadah-ibadah seperti baca Quran, duha. Ada juga yang wiridannya ngaji pokoknya, atau ngaji dan ngajar sama aja itu. Pokoknya tiap pagi masuk kelas ngajarin anak-anak, nanti waktunya istirahat sebentar masuk kelas lagi, terus itu wiridannya begitu. Ini wiridan yang paling utama nih, ngaji dan ngajar, ini wiridan yang paling utama. Tapi ada kelompok orang juga, ini untuk orang yang memang bergelut dengan ilmu. Tapi ada juga kelompok orang yang wiridannya dia nggak seperti itu, nggak kelihatan. Jadi wiridannya itu hanya al-ma'iyah billah, kebersamaan dengan Allah. Kelihatannya dia lagi ngajar atau kelihatannya dia jalan ke pasar, tapi dia terus bersama Allah. Yang seperti ini, ma'iyah, kebersamaan dengan Allah ini yang paling tinggi. Jadi bisa dijalani sekaligus, ngaji juga atau ngajar juga, ke pasar juga misalnya kalau dia memang dia di pasar, tapi selalu bersama dengan Allah. Ini yang bisa dinilai berlipat ganda ini, karena dia menjalankan sekaligus. Jadi wiridnya dia apa? Wiridnya dia adalah musyahadah, terus menyaksikan Allah dimanapun, terus menyaksikan Allah kapanpun, meskipun nggak kelihatan baca amalan-amalan, nggak kelihatan melakukan ibadah-ibadah rutin, tapi dia menyaksikan Allah di mana-mana. Ini yang paling tinggi, karena ukuran ibadah hambaan
ukuran ketaatan juga. Ini ukurannya adalah bukan banyaknya, tapi intensitasnya dia atau intensitasnya seorang hamba bersama Allah. Dia banyak baca Quran misalnya, tapi pikirannya kemana-mana, nggak bersama Allah. Ya sama aja dibanding orang ngopi tapi bersama Allah. Ini kita ngopi bersama Allah semua nih ya, amin apa? Ingat, amin. Kebersamaan dilihatnya itu bukan banyak atau kuantitas ketaatannya, tapi kualitas. Kualitas ini adanya pada intensitas atau pada kerekatan, dan juga tingkat seringnya dia bermusyahadah atau menyaksikan Allah dimanapun kapanpun dia menyaksikan itu. Di antara cara kita supaya bisa terus ya bermusyahadah atau bisa terus minimal tawajuh ilallah, menghadap, ya diantaranya itu kita banyak-banyak tafakur, banyak-banyak merenungkan ayat-ayat Allah, atau merenungkan kekurangan diri kita, taksir finnafs, atau merenungkan nikmat-nikmat Allah, atau merenungkan janji-janji Allah, atau ancaman-ancaman Allah. Ini 5. Kalau kita merenungkan salah satu dari 5 ini, atau kita bisa merenungkan 5-5-nya dalam lain waktu, maka itu kita terus bersama Allah. Kalau melihat tanda-tanda Allah, ya banyak. Ada musibah atau kita diomelin sama orang, lihat aja ada Allah di situ. Tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah menentukan qadar namanya, menentukan segala yang terjadi itu pasti sesuai dengan ketentuan Allah. Nikmat Allah bisa juga jadi objek perenungan. 5 ini, tanda kekuasaan Allah, nikmat Allah, janji Allah, ancaman Allah, dan juga kurangnya diri kita, sembrononya kita, ini bisa makin menguatkan intensitas tadi musyahadah kita, bisa makin menguatkan intensitas musyahadah atau kita menyaksikan Allah dimanapun dan kapanpun. Kalau bisa kita barengin jalannya sama amalan-amalan seperti baca Quran, atau jalan bareng sama ngaji masih terus begitu, baca Quran masih terus begitu, maka itu makin mantap itu musyahadahnya. Jadi tingkat penilaiannya atau tingginya di situ, tingginya ibadah atau ketaatan seorang itu dilihat dari berapa banyak musyahadahnya dia dengan Allah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Wa qala Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu, man ahabba yu'rafa bi syai'in min al-khairi, siapa orang yang menginginkan, siapa orang yang suka dikenal dengan sesuatu dari kebaikan, siapa orang yang ingin atau suka dikenal dengan sesuatu yang berupa kebaikan, wa yudhkara bihi, dan juga dia disebutkan dengan kebaikan tersebut, faqad asyraka fi ibadatihi, maka sungguh dia telah musyrik, telah menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Lianna man abadallaha alal mahabbati, sungguhnya orang yang menyembah Allah atas dasar cinta, la yuhibbu, itu tidak ingin, ayyura, tidak ingin dilihat apa khidmatuhu, khidmah atau pengabdiannya, siman, pengabdiannya man, siwa makhdumihi, kecuali kepada zat yang dikhidmahi atau zat yang dilayani. Nih orang yang pengen dilihat, dikenal bahwa dia ahli duha, bahwa dia ahli ngedres Quran, orang yang pengen dilihat seperti itu, maka dia sungguh telah musyrik. Artinya musyrik di sini syirik kecil. Dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Karena kalau dia betul-betul ibadah karena Allah, pasti dia nggak pengen ada yang tahu kecuali Allah aja. Kenyataannya dia pengen ada yang tahu selain Allah. Berarti ada Allah dan juga ada selain Allah yang dia pengen supaya tahu juga.
Ini namanya sudah menduakan Allah. Ada Allah dan juga ada selain Allah yang pengen supaya selain Allah ini tahu. Kalau cinta benar-benar, cukuplah kekasih dengan orang yang dikasihinya berdua saja yang tahu. Dia nggak perlu tahu ada orang-orang yang lihat, nggak perlu tahu betapa di sebelahnya atau di kanan kirinya itu memperhatikan, dia nggak perlu tahu. Yang penting bersama aja. Betapa banyak kekasih dan orang yang dikasihinya, kekasih dan orang yang dikasihinya ini menjalin satu ikatan emosional yang kuat, tapi orang lain nggak tahu. Kelihatannya biasa aja, jadi nggak di depan khalayak, di depan umum nggak lebay gitu, nggak lebay, biasa aja, nggak perlu pakai lendat-lendot di depan umum. Tapi sebenarnya itu hatinya benar-benar cinta antara keduanya. Apakah perlu menampakkan kemesraan di depan umum? Nggak perlu juga. Nggak tahu kalau Ustadz ini tipe yang mana. Apa pada bucin semua, bucin? Jadi pengennya orang tahu gitu, pengennya orang tahu, dipakai buat status, pakai buat profil. Biasa-biasa aja. Kalau memang seperti itu yang tadi disebutkan, cukuplah seorang kekasih dengan orang yang dikasihnya yang tahu, nggak perlu dipamer-pamerin. Itu kalau cinta yang benar-benar tuh begitu. Jadi DP-nya apa? DP-nya sepatu aja udah. Nggak ada yang lain, nggak pernah dia pasang-pasang wallpaper biasa aja. Wallpapernya kadang-kadang mobil apa motor, nggak pernah ditampakkan kemesraan ini bersama. Karena kenapa? Karena cinta yang sesungguhnya ini cukup dia dan kekasihnya saja yang tahu. Kita juga demikian. Waktu kita melakukan ibadah, ketaatan-ketaatan cukup Allah aja. Jangan sampai kita umbar atau kita show up ke orang-orang. Nih, aku menyebutkan nama Allah. Bukankah engkau tahu bahwa aku sangat mencintai Allah dengan lisanku ini? Ya, pengen orang tahu. Itu berarti ada Allah dan juga ada orang lain yang pengen supaya orang lain itu nganggap dia orang yang zikir. Ini namanya sudah musyrik. Di surat Al-Kahfi itu yang disebutkan, man kana yuridul liqa'a, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini artinya dari awal man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Amal soleh, baca Quran, kemudian sholat duha, sholat wajib, ngajar, itu amalan solehan. Kalau emang benar-benar ingin bertemu kekasih, bertemu Allah, maka falyamal amalan sholihan. Satu, betul bukti cinta itu amalan sholihan. Tapi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sekutukan. Maksudnya jangan sekutukan itu jangan pamer. Karena sekutu yang paling samar itu adalah kita nggak mempersembahkan itu untuk selain Allah, tapi kita menunjukkan betul kita hanya mempersembahkan zikir kepada Allah, tapi pengen orang tahu. Itu namanya kita syirik juga. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sebagian ulama ini mengartikan ini yukhlis bi ibadati rabbi, benar-benar memurnikan. Amal soleh itu murni cuma buat Allah saja. Jangan sekali-kali riya, maksudnya jangan sekali-kali pamer, menunjukkan, memamerkan ibadah-ibadah, persembahan-persembahan yang harusnya hanya untuk Allah saja tapi dipamerkan kepada orang. Ini yang bahaya. Kalau masih seperti itu, maka kehambaan kepada Allah orang tadi itu belum benar-benar. Laisa shadiq fi ubudiyatillah. Dia bukanlah orang yang benar dalam kehambaannya kepada Allah. Wa qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, kullu man lam yakna fi af'alihi wa aqwalihi bismillah. Setiap orang yang tidak menerima
Setiap orang yang tidak bisa menerima dalam perbuatan dan juga ucapannya, tidak bisa menerima bisamillahi dengan didengarkan oleh Allah, wa nadharihi dan dipandang oleh Allah, dakhala alaihi riya'u, maka masuklah alaihi atas orang, atas man, ar-riya'u, apa riya. La mahalata, tidak bisa tidak. Kalau dia nggak bisa menerima, cukup Allah yang dengar, cukup Allah yang lihat, dia nggak bisa menerima itu, pengen yang lain, lurah kudu lihat, camat kudu lihat, capres kudu lihat, paslonnya kudu lihat. Kalau masih ada yang seperti itu, maka ada riya di situ. Kalau dia belum merasa cukup. Tapi kalau sudah merasa Allah aja yang dengar, Allah yang lihat, bodoh amat sama yang lain, bodoh amat selain Allah, maka nggak akan masuk riya di situ. Ukurannya gampang, ngamalinnya yang perlu perjuangan. Ukurannya tegas di sini udah. Kalau masih belum bisa menerima Allah mendengar, Allah melihatnya, tapi masih pengen selain itu, maka berarti sudah masuk riya. Wa qala ba'dhum ma akhlasa ahadun qattu illa ahabba yakuna fi jubbin la yu'raf. Tidaklah memurnikan di sini artinya ikhlas seseorang sama sekali. Seorang sama sekali dia tidak bisa ikhlas, sama sekali dia tidak bisa memurnikan kehambaannya illa ahabba ayyakuna, kecuali dia ingin ayyakuna fi jubbin, ingin di dalam satu lorong atau dalam satu tempat sembunyi, la yu'raf, yang tidak bisa diketahui siapa ahad, siapa ahadun. Iya tadi seorang di sini ahadun. Kalau benar-benar seorang mau ikhlas, maka keinginannya yang utama itu dia pengen ada di satu tempat tersembunyi dan cuma Allah aja. Betul-betul tidak ingin ada yang tahu selain Allah. Ya boro-boro pengen dilayani, pengen dilihat aja enggak. Dia nggak pengen ada orang yang melihat, cuma dia dan Allah saja. Ini keikhlasan yang sungguh-sungguh. Ada sebagian para kekasih-kekasih Allah yang demikian. Saking ikhlasnya, saking murninya cuma buat Allah saja, malaikat juga nggak tahu kalau Allah punya hamba yang kayak begini. Ada yang kayak begitu, sengaja disembunyikan. Kalau golongan-golongan abror, golongan-golongan orang umum baik, orang baik, tapi pada umumnya abror itu masih ada catatannya. Inna kitabal abrori lafi sijin. Inna kitabal abror lafi illiyin. Abror ada catatannya masih. Kalau orang umum baik secara umum itu masih ada catatannya. Tapi ada hamba-hamba yang benar-benar didekatkan, muqarrabin, ini memang benar-benar nggak ada yang tahu. Boro-boro amalnya, makhluknya aja nggak tahu, atau orangnya aja nggak tahu, hambanya aja itu nggak tahu, malaikat pada nggak tahu, karena benar-benar cuma Allah aja yang tahu. Ini fijubbin itu seperti demikian, pengen dalam satu tempat yang la yu'raf, yang tidak ada satupun orang mengenal dia. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu, man habba ayattali al khalqu an ala ma bainahu wa bainallah, siapa orang yang ingin agar makhluk itu melihat alama bainahu wa bainallah, melihat sesuatu antara dia dan antara Allah, ibadah, fahuwa ghafilun, maka dia orang yang lalai. Siapa yang suka, ini saya sama Allah, ini benar-benar dekat, saya sama Allah, benar-benar menghamba, masih pengen dilihat sama orang, maka dia orang yang lalai. Wa qala Abul Khair Al-Aqta radhiyallahu anhu, man ahabba yatali an-nasu ala amalih fa huwa mura'in. Siapa orang yang ingin agar melihat siapa nasu manusia, siapa orang yang menginginkan manusia melihat ala amalihi, amalnya, perbuatannya, fahuwa mura'in, maka dia orang yang riya. Wa man ahabba yatali an-nasu ala halihi, siapa orang yang ingin agar orang-orang melihat hal, melihat keadaannya, hal di sini nanti bandingannya dengan amal, ahwal, a'mal, fahuwa kadzabun, maka dia tukang goroh, tukang bohong. Ada amal, ada hal, ada a'mal, ada ahwal. Kalau a'mal zahir, salat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, amal.
Sodakoh kita masukin tangan kita dalam kantong, kita keluarin, masukin kotak, namanya amal. Ahwal, sabar, syukur, tawakal, ridho, qanaah, zuhud, itu ahwal. Orang yang pengen amal, perbuatan-perbuatan zahirnya dilihat orang, maka ini adalah orang yang riya. Orang yang pengen ahwalnya diketahui orang, bahwa saya zuhud, bahwa saya tawakal, bahwa saya sabar, bahwa saya mahabbah, cinta kepada Allah, pengen lihat orang, maka ini bukan sekedar murain, tapi kadzab, kayak Musailamah. Kadzab, tukang bohong. Parahan lagi nih, bukan cuma murain tapi kadzab. Jadi bagaimana? Jangan kepengen dilihat orang, baik amalan kita maupun ahwal kita. Amal kita cukup Allah aja yang lihat. Ahwal kita sekarang lagi telatenin ahwal taubat, maksudnya kita lagi telatenin bahwa yakin atau bahwa merasa kita banyak salahnya, banyak istighfar dalam hati, astagfirullah, itu ahwal namanya. Ahwal keadaan hati, keadaan rohani di mana kita merasa hina dan banyak dosa, namanya ahwal taubat. Kita sampai di situ, jangan pengen ada orang yang lihat kita, udah biar kita aja Allah yang tahu. Begitu juga amal tentunya, jangan sampai ada kepenginan diketahui orang lain selain Allah. Wa qala ba'duhum liman istawsahu la tuhibba an ta'rifa wa la tuhibba an ta'rifa annaka mimman la yuhibbu ayyurafa. Sebagian ulama ketika ditanyakan, dia berkata, liman istawsahu, kepada orang yang minta wasiat kepadanya, la tuhibba an tu'rafa, janganlah engkau ingin dikenal, wa la tuhibba an tu'rafa annaka mimman la yuhibba ayyurafa, dan janganlah engkau ingin dikenal bahwa sungguhnya engkau orang yang tidak ingin dikenal. Fa'alal abdi ikhfa'u halihi juhdahu, maka wajib atas seorang hamba menyembunyikan ahwalnya, juhdahu dengan kesungguhannya, wa yablugha fi kitmanihi, dan hendaklah orang tadi sampai fi kitmanihi, dalam menyembunyikan hal, aqsa ma indahu, akan puncak sesuatu indahu yang di sisinya. Jangan pengen dikenal orang, dan juga jangan pengen dikenal bahwasannya engkau adalah orang yang tidak pengen dikenal. Itu, jangan pengen dikenal, dan juga jangan pengen diketahui, jangan pengen dikenal bahwa engkau adalah orang yang pengen dikenal. Jadi udah dari garis awalnya, dari pangkalnya udah dihilangkan. Jangan pengen dikenal bahwa engkau adalah orang yang tidak pengen dikenal. Dari awalnya, aqsa ma indah, dari pangkalnya itu udah dipotong, jangan sampai ada kepinginan itu. Qala al-Hasan radhiyallahu anhu, adraktu aqwaman ma min ahadin minhum yastati'u an yusirra syai'an min amalihi illa asarrahu. Kata al-Hasan radhiyallahu anhu, aku mendapati aqwaman, kaum, ma min ahadin minhum, tidak satupun dari mereka, yastati'u an yusirra syai'an min amalihi, mampu untuk menyembunyikan sesuatu dari amal perbuatannya, illa asarrahu, kecuali dia menyembunyikannya. Illa asarrahu, kecuali dia menyembunyikan ma, atau menyembunyikan syai'. Wa in kana rajulu, dan sungguh, wa in kana, dan sungguh kelakuan, ini domainnya sya'an aja nih, isimnya in. Karena ada siapa rajul, seorang laki-laki, itu la yajlisu, duduk mal qaumi, bersama kaum, wa innahu la faqihun, dan sesungguhnya dia adalah seorang yang alim, seorang faqih, wa ma ya'lamu bihi wa ma yu'lamu bihi, dan dia tidak diketahui, hatta yaquma, sehingga dia berdiri. Wa laqad adraktu aqwaman yati ahaduhum az-zawru, bukan az-zur ya. Kalau dibaca zur itu artinya kebohongan, tapi kalau dibaca zaur ini sama seperti zair. Zair, zaur, orang yang berkunjung. Dan sungguh aku mendapati beberapa kaum ya'ti ahadahum az-zawru, yang mendatangi terhadap mereka az-zawru, orang yang mengunjungi, fayaqumu wa yusalli, kemudian dia berdiri dan juga salat, wa ma yash'uru bihi az-zawru, dan tidak berasa atau tidak sadar dengannya siapa az-zawru, orang yang berkunjung. Walaqad adraktu aqwaman, dan sungguh aku mendapati
beberapa kaum wa ma min amalin yakdiruna, dan tidak satu pun perbuatan mereka mampu ayyamaluhu untuk melakukannya lillahi karena Allah sirran dengan rahasia, fayakunu alaniyatan maka kemudian jadi alaniyah, maka kemudian jadi terang-terangan atau jadi jelas abadan selamanya. Walaqad adraktu aqwaman yajma'u ahadum al-Qur'an, dan sungguh aku mendapati beberapa kaum yajma'u ahadum al-Qur'an yang menghafal atau mengumpulkan salah seorang mereka akan Al-Qur'an, wa ma yu'rafu bihi jaruhu, sedangkan tidak wala ya'rifu bihi, dan juga sedangkan tidak mengenal bihi dengannya siapa jaruhu tetangganya. Walaqad adraktu aqwaman yajtahiduna fid du'a, sungguh aku mendapati beberapa kaum mereka sungguh-sungguh dalam berdoa, wa ma yasma'uhum ahadun, dan tidak satu pun mendengar mereka, satu orang pun mendengar mereka. Artinya bisa kita sembunyikan amalan-amalan itu. Banyak ditemui satu kaum dan salah seorang di antara mereka itu benar-benar dirahasiakan, benar-benar merahasiakan, berusaha untuk merahasiakan khususianya, berusaha untuk merahasiakan ilmunya sampai batas tertentu, orang-orang baru tahu, oh ternyata dia alim. Akhirnya karena orang-orang udah pada tahu, akhirnya dia pindah dari situ. Ada yang begitu, atau akhirnya ya ada yang tetap di situ karena memang udah Allah perintahkan atau udah Allah tugaskan untuk ngajarin orang. Tapi biasa aja, nggak terus datang satu daerah minta aneh aja deh yang ngajar, nggak, diem aja, diem nggak ada yang tahu sehingga orang-orang baru tahu, disembunyikan. Itu khususnya berupa ilmu atau khususnya berupa amalan, berupa perbuatan. Banyak ada, artinya bisa kita menyembunyikan khususnya berupa ilmu atau berupa amalan, itu pasti kita bisa. Walaupun akhirnya tetap harus kelihatan juga. Wa ma min amalin yakdiruna ayyamaluhu lillahi sirran fayakunu alaniyatan abadan. Memang pada akhirnya itu harus kelihatan juga karena memang dia dibutuhkan oleh orang-orang itu. Waktunya asalnya itu dirahasiakan, dia merahasiakannya, tapi pada waktunya memang sudah harus kelihatan dan memang ada tugas-tugas yang harus dia emban, kelihatan juga akhirnya khususiyahnya, kelihatan juga akhirnya ilmu atau amalnya, dan memang sudah seperti itu, sudah Allah tugaskan, tapi awalnya memang merahasiakan khususiyah. Wa qala Muhammad bin Wasi radhiyallahu anhu adraktu rijalan kana rajulu yakunu rasuhu ma ra'si imrahati. Aku melihat orang-orang, kana rajulu, ada seorang laki-laki, ada orang laki-laki, yakunu ra'suhu, di mana kepalanya itu ada ma ra'si imrahati, bersama kepala perempuan atau kepala istrinya, ala wisadatin wahidatin, di satu bantal. Qad balla tahta khaddihi min dumuihi, sungguh basah apa ma tahta khaddihi, sesuatu yang ada di bawah pipinya, min dumuihi, dari air matanya, la tash'uru bihi imra'atuhu, di mana tidak sadar, bihi dengan ma tahta khaddih, dengan basahnya sesuatu di bawah bantal itu siapa, imra'atuhu, istrinya. Walaqad adraktu rijalan, dan sungguh aku telah mendapati, mengetahui beberapa orang laki-laki, yaqumu ahaduhum fis saffi, mereka berdiri salah satu dari mereka fisoffi, dalam satu barisan, fatasilu dumu'uhu, barisan sholat maksudnya, fatasilu dumu'uhu, maka kemudian menetes dumu'uhu, air matanya, ala khaddihi, di pipinya, wala yash'uru, dan tidak tahu, tidak sadar, bihi dengan ahad, bihi dengan ahad, apa, siapa, alladhi ila jambihi, orang yang ada di sisinya. Ini benar-benar ada dan bisa ini. Ada orang yang bersama dengan istrinya saja, tapi sebenarnya dia nangis. Padahal itu dia tidur satu bantal sama istrinya, dia nangis. Nangis kenapa? Nangis karena Allah. Istrinya aja nggak tahu. Istrinya aja nggak tahu kalau dia itu lagi bercengkrama dengan kekasihnya, dengan Allah. Ini bisa disembunyikan yang seperti ini. Dan betapa banyak juga orang yang sholat di barisan yang sama, satu shaf dengan orang lain, tapi sebenarnya menetes air matanya, dan kiri kanan yang ada yang tahu, karena memang dia menyembunyikan itu dan gak pengen ada orang yang tahu, dia hanya ingin Allah dan dia saja yang tahu. Kisah-kisah ini atau riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa bisa yang namanya kita menyembunyikan
cinta, menyembunyikan kedekatan kita, ahwal istilahnya tadi, menyembunyikan syukurnya kita, itu disembunyikan hanya kita dan Allah saja, itu sebenarnya bisa. Riwayat-riwayat ini membuktikan bahwa itu bisa. Wa fi riwayatin in kana ar-rajulu la yabki. Sungguhnya ada laki-laki itu la yabki, menangis 20 sanah, 20 tahun. Wa imra'atuhu ma'hu la ta'lam. Sedangkan istrinya yang selalu bersamanya la ta'lamu, itu tidak tahu siapa imra'atuh. Fa in waqa'a minhu ilanun wa idharun fi waqtin ma falyastagil. Titik sampai di situ. Itu ada juga kejadian yang demikian, sampai istrinya 20 tahun aja nggak tahu kalau tiap malam itu suaminya nangis. Nggak tahu, nangis kepada siapa? Kepada Allah. Kalau terjadi seperti ini, fa in waqa'a minhu ilanun wa idharun fi waqtin ma, kalau terjadi minhu dari seseorang ilanun wa idharun, ini satu pengumuman atau satu pemberitahuan, fi waqtin ma, dalam waktu apapun, falyastagil hina idzin bi muraqabati qalbi, maka hendaklah dia sibuk pada saat yang demikian dengan muraqabah hatinya. Muraqabah artinya merasa diawasi Allah hatinya. Wa bi muraqabati qalbihi wa saunihi, ay wa sauni qalbihi, dan menjaga hatinya an ayyamala fihi, dari bahwasannya dia beramal, berbuat fihi, di dalamnya al-faroha, jangan sampai dia berbuat al-faroha, rasa senang. Ittila'an nas, karena melihatnya manusia ala halihi, atas keadaannya. Wal yunkir dzalik, dan hendaklah dia mengingkari dzalika, akan itu, ala nafsihi, dalam dirinya sendiri. Wal yakrahu, dan hendaklah dia membencinya. Wala yardahu, dan tidak meridhoinya, minha darinya, minha dari ahwal atau dari izhar, minha darinya atau dari nafs saja, nafs yang muannas, nafs itu. Wal yujahid nafsahu, dan hendaklah dia berjihad, hendaklah dia berjuang nafsahu, akan dirinya, melawan dirinya, fi dzalika, pada saat demikian, berjuang asyaddal mujahadah, dengan sungguh-sungguh perjuangan. Kalau ada keinginan untuk show up, ada keinginan untuk pamer, ada keinginan untuk pasang status, maka buru-buru lihat ke dalam hati, buru-buru lihat ke dalam diri kita. Jangan sampai ada rasa senang aja, jangan sampai ada rasa bangga, ada senang bahwa kita bisa melakukan ibadah. Kalau sampai ada rasa senang kita melakukan ibadah, buru-buru itu diingkari. Astagfirullahaladzim, ngapa bangga ya? Astagfirullahaladzim, ngapa saya tunjukin ke orang-orang yang begini ya? Harus buru-buru seperti itu, dan harus diingkari, dan benar-benar dicurigain yang kayak begitu. Kalau kita nggak curiga sama nafsu, maka nafsu makin sama kita nih, makin ngengkel dan makin ngelawan. Ya, kita jadi disuruh nurut terus sama dia. Maka harus jahid nafsah asyaddal mujahadah, harus benar-benar berjuang saat ada keinginan untuk dilihat orang, dilihat siapapun itu, pokoknya ada keinginan untuk dilihat selain Allah, dia nggak merasa cukup Allah yang dengar, dia nggak merasa cukup Allah yang lihat, tapi pengen yang lain juga lihat, maka harus curiga, harus benar-benar kuatkan lagi ikat pinggangnya, sing-singkan lagi lengan bajunya untuk benar-benar berjuang lagi, berantem lagi sama nafsu jadinya. Karena berantem dan perang melawan nafsu itu nggak pernah selesai, terus sampai wali aja masih terus berperang dengan nafsunya, dengan hawa nafsu. Asyaddal mujahadah, fa in khalafa hadha wastashrafa ila ma'rifati ghairillahi bi halihi wa ghafala an mujahadati nafsihi fi hali tuhuri dzalika minhu wala fi lahdatin, apa tuh? Khifa alaihi ayyamal farahu fi qalbihi fayaqau inda dzalika fil fitnati. Fa in khalafa hadza wallahu a'lam bissawab.